Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bertemu lagi dalam program Renungan Harian pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, memberikan kami keselamatan. Kami akan belajar dari firman-Mu, berikan kami hikmat dan kekuatan, agar kami mengerti kehendak Bapa dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi perjalanan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Karena hari ini 31 Oktober tahun 2020 kita memperingati 503 tahun hari reformasi, di mana para Bapak reformator Martin Luther dan para reformator yang lain memberikan sebuah sejarah gerakan dalam kehidupan gereja yang sampai saat ini kita kenang, di mana mereka menorehkan sebuah sejarah bahwa keselamatan dunia, keselamatan orang-orang percaya kita dapatkan hanya karena anugerah Allah semata, sola gratia. Keselamatan kita dapatkan hanya karena kita beriman, sola fide. Dan keselamatan itu kita pahami dan kita nikmati di dalam firman-Nya, sola scriptura. Dan firman ini juga bicara tentang sebuah keselamatan, sebuah sukacita, sebuah penebusan yang kita dapatkan hanya karena anugerah Allah semata. Pemazmur bertanya dalam firman ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Namun jawaban dari pertanyaannya dia berikan juga, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi firman ini jelas mengatakan kepada kita, tekanan kepada jiwa, kegelisahan dalam hati, dalam diri, itu bisa kita jawab, bisa kita obati dengan cara berharap kepada Allah, dengan cara bersyukur kepada Allah, karena Allah adalah penolong kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa Kejadian 3 setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang pada awalnya Adam dan Hawa hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam kemesraan. Tetapi akibat dosa mereka kehilangan semua itu. Akibat dosa manusia kehilangan sukacita, manusia kehilangan cinta kasih. Akibat dosa manusia hidup dalam kebencian, hidup dalam permusuhan, dalam penderitaan. Bahkan dikatakan di firman ini, manusia hidup di dalam tekanan dan kegelisahan. Jadi dosa membuat hidup manusia gelisah. Dosa membuat hidup manusia tertekan. Karena apa? Karena kebahagiaan, keselamatan dan sukacita sejak manusia jatuh ke dalam dosa diukur dari hal-hal yang bersifat fisik, materi, fasilitas, uang, harta, jabatan. Sehingga setelah kita kehilangan semuanya itu, atau kita tidak mendapatkan semuanya itu, maka gelisah pula lah jiwa kita, maka tertekan pula lah hati kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu mendapatkan, atau kita tidak mampu menguasai diri kita, sehingga dunia inilah yang menguasai kita. Inilah sebabnya mengapa jiwa kita tertekan dan hati kita gelisah.
Karena kita menggantungkan segala harapan kita, keinginan kita, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang menyenangkan, yang menyukakan, yang memuaskan diri kita. Oleh karena firman ini mengajak kita semua, jauhkan kegelisahan dalam diri, jauhkan tekanan dalam jiwa, berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah keselamatan kita kepada Allah. Berpengharapanlah kepada Allah, agar kita diberikan sukacita dan berkat yang melimpah dalam kehidupan ini. Tapi saudara, setelah membaca firman ini, saya teringat sebuah lagu yang sangat menginspirasi banyak orang. Lagu yang lahir dari sebuah pengalaman iman yang luar biasa, dari seorang anak Tuhan yang bernama Horatio Spafford. Lagu ini dirilis tahun 1976. Pada mulanya dia orang yang sukses, berhasil, kaya raya. Namun pada akhirnya dia menjadi orang yang melarat dan miskin. Bahkan anak-anaknya sekalipun meninggal dan dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dalam segala situasi itu, dia tetap mampu berharap kepada Tuhan. Ini sebuah bentuk iman yang luar biasa. Dalam pergumulan imannya itu, dia bisa melihat karya Tuhan. Keselamatan itu tidak dia dapatkan lewat harta dan fasilitas, tapi lewat imannya. Sehingga dia mengubah sebuah lagu yang kita kenal dengan "Tenanglah hai jiwaku, it is well is my soul." Dalam buku Ende Angkola kita bisa lihat lagu ini di dalam nomor 268 ayat yang pertama dikatakan, "Dung sonang rohaku di bahan debata soolo mabiar beau." Dung sonang rohaku di bahan debata soolo mabiar beau. Laing tong mamarende au haleluya, musuki akondau sianau madabu rohaki, madabu rohaki. Kegelisahan hatinya, tekanan jiwanya, dia serahkan semua kepada Tuhan Allahnya, sehingga jiwanya aman, tenteram bersama-sama dengan Tuhan, sang pemilik kehidupan itu sendiri. Mari jangan gantungkan ketenteraman, ketenangan jiwa kita kepada dunia ini, supaya kita tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Tuhan memberkati kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.